Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Keling Lele. Di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang datang melalui Facebook dan Messenger, dan ada juga yang dari WA. Tapi yang privat saya jawab melalui WA langsung. Yang sifatnya bisa dipublikasikan seperti ini, saya jawab melalui konten. Karena kalau melalui konten seperti ini kan contohnya saya bisa beberapa pertanyaan langsung saya jawab dalam satu kali seperti itu. Agak sedikit memudahkan lah karena saya pun memang cukup banyak juga melayani dari WA. Oke, yang baru menemukan channel ini, saya minta dukungannya, subscribe dulu dan aktifkan juga loncengnya supaya tidak ketinggalan setiap ada update video terbaru dari saya. Dan untuk yang sudah mengikuti, saya ucapkan terima kasih banyak. Oke, apa saja pertanyaannya daripada sahabat kita semua? Oke, saya dari mulai yang pertama. Bang, saya baru mulai. Apa saya harus bermitra dulu atau tidak? Sebenarnya kalau pertanyaannya saya baru mulai apa harus bermitra dulu atau tidak, itu sebenarnya sih tergantung sahabat ya. Maksudnya begini, kalau tidak melalui kemitraan sahabat bisa mudah mendapatkan benih, pakan, dan lain sebagainya. Saya pikir nggak bermitra pun nggak apa-apa. Tapi ingat ada resiko. Resikonya apa? Dikala kita panen maupun kita dalam segmen pembenihan ataupun pembesaran, marketing itu bukan hal yang mudah, sahabat. Makanya kalau tanya saya, menurut saya nih, bagusnya sahabat bermitra. Karena apa? Bermitra itu mempunyai banyak sekali kelebihan yang tanpa batas. Yang pertama, kita lebih cepat mengetahui dunia yang kita lakukan. Contoh, kita di dunia lele, kita akan lebih cepat mengetahui. Karena bagaimanapun juga yang lebih daripada kita, yang lebih dulu maksudnya, lebih dulu daripada kita atau senior kita, dia sudah mengetahui semuanya, dan kita melalui pendekatan-pendekatan itu kita akan lebih banyak mendapat pengetahuan dan edukasi dari beliau. Itu salah satunya dari segi ilmunya. Terus dari segi market, pemasaran, itu hal yang paling sulit. Karena terus terang, seperti contoh begini, andai kata sahabat panen nih di luar kabupaten, atau jauh lah dari rumah saya sekitaran 2 jam seperti itu, nawarin sama saya cuman 2-3 kintal contoh. Itu kan kita pun harus ada hitung-hitungan, ada biaya. Ya simpelnya ada BOP lah, harus seimbang juga. Seperti itu. Karena kalau ambil ikan dari jauh ataupun kirim kan harus sesuai juga. Kalau baru 2-3 kintal kan susah juga. Masa kita hitung ongkosnya per kilo mau sampai 2.000. Nah itu maksudnya. Jadi sahabat pun harus paham itu. Dan kebanyakan 99% daripada pemula kan dia hasilnya nggak banyak. Nggak banyak. Contoh nih 5.000 ekor. Tebar 5.000 itu biasanya 40% paling. Panen pertama itu dia kalau parsial biasanya sekitaran, ya bisa 2 kintal itu sudah bagus. Bisa 2 kintal itu sudah bagus. Bisa 2 kintal itu sudah bagus. Kecuali 10.000 gitu. Ya mungkin sampai 4-5 kintal. Dan itu pun kalau untuk jarak jauh harus diperhitungkan juga. Itu panen pertamanya, panen pertama. Kecuali yang kedua kalinya biasanya dia banyak biasanya. Jadi untuk sahabat kita ini, saya sarankan lebih baik bermitra. Kita mendapatkan produk-produknya lebih mudah. Terus kita mau jual pun hasilnya lebih mudah lagi.
Karena bagaimanapun juga salah satu kendala itu untuk penjualan itu untuk yang baru-baru, seperti itu. Meskipun banyak metode-metode cara marketing yang efektif, tapi kan nggak mungkin kita setiap pelaku menjadi penjual juga, kan begitu. Kita pun harus ada etika bisnis lah. Tentunya kan seperti sekarang nih, kan semua pecel lele pasti sudah ada yang nyuplai. Dia semua sudah punya pelanggan pastinya. Warteg-warteg dan agen-agen semuanya pasti sudah ada yang nyuplai. Dan kalau kita tidak mau melanggar etika bisnis itu, berarti kita harus menghubungi penyuplainya itu. Dan biasanya yang penyuplainya itu dia kalau kapasitasnya baru 2-3 kintal, dia nggak mau ngambil. Dan kita pun harus paham. Berarti harus gimana dong? Ya ada salah satu cara dengan kita bermitra. Kalau bermitra kan dengan yang dekat, kalau dekat kan jangankan 3 kintal, 1 kintal pun diambil juga. Kayak saya ada yang main-main gitu, kadang-kadang punya bak kecil ya, dia isi 1000 ekor, kadang dia panen 50 kilo pun saya ambil juga. Karena apa? Itulah hebatnya bermitra. Jadi saran saya bermitra dulu lah. Kecuali di tempat sahabat memang enggak ada ataupun nggak banyak yang budidaya, terus marketnya pun masih terbuka lebar seperti itu. Contoh nih, di kecamatan sahabat nggak ada nih yang budidaya, mungkin ada 1-2 lah. Terus sahabat harus cek pasarnya ada berapa pasar nih. Kalau ada 3 pasar, 4 pasar, sahabat pun harus spekulasi di situ. Sahabat cek juga pecel lele keseluruhannya ada berapa, keperluannya dia per hari berapa, terus agen-agennya ada berapa, dikirim dari mana saja. Contoh nih, di kecamatan kita dikirimnya dari Jakarta contoh, dan harganya sampai ke agen situ misalkan 25. Oke, kita boleh negosiasi kalau kita sudah produksi, tapi jangan main-main sama agen kalau belum produksi, karena agen itu perlunya continue. Agen itu perlunya dia tiap hari ataupun minimal seminggu 2 kali biasanya. Kalau saya ngirim ke agen biasanya seminggu 2 kali. Dan itu harus continue, kita harus pasti sudah mampu. Kalau yang belum mampu, ya kita hitung kapasitas panen kita. Seperti itu. Berapa banyak kita mampunya per minggu atau per bulan. Nah, kita harus pelajari itu dulu lah. Makanya kita harus punya mentor. Nanti ada strategi-strategi dari awal. Karena kalau soal tanya kemitraan, yang saya tanya pasti itu dulu. Kalau sahabat nggak mau bermitra, kalau soal pelatihan untuk budidaya, ya dari A sampai Z saya sanggup. Sistem apapun saya sanggup. Tinggal sahabat hubungi saya melalui WA, sahabat ceritakan rencananya sahabat gimana, sahabat punya lahannya berapa luas, sahabat mau sistem apa, mau kapasitas berapa per bulan, mau 1 ton, 2 ton, 5 ton, 10 ton, bahkan ada yang sampai 40 ton per bulan. Siap. Saya siap membantu untuk memecahkan itu. Tapi yang saya bilang, saya pun harus punya data dari sahabat. Pertama, sahabat lokasinya di mana, tekstur airnya di mana. Nanti dari situ kan kita bisa pelajari sama-sama lah. Kita bisa ngobrol marketingnya dan lain sebagainya. Kalau soal untuk pelatihan, saya siap dari A sampai Z. Dari mulai penyiapan bak sampai tebar, sampai panen, sampai marketing, saya siap membantu. Kalau untuk pelatihan. Tapi ya prosesnya seperti itulah. Dan kalau untuk sampai ke tahap marketing begitu, pokoknya dari A sampai Z lah. Ya minimal pertama saya harus tahu dulu sahabat di mana dan saya bisa mengunjungi langsung. Apalagi kalau untuk kapasitas sahabat punya target per minggu minimal 1 ton seperti itu. Per minggu 1 ton atau per bulan 4-5 ton. Itu harus intensif. Karena itu untuk pemula cukup banyak. Hasil per minggu 1 ton itu untuk pemula cukup banyak.
Dan saya pun nggak sedikit juga melahirkan orang-orang seperti itu. Dia dari awal sampai ke marketing dan akhirnya dia pun jadi agen juga. Ada yang dimulai dari dia pertamanya punya agen, kekurangan barang, akhirnya dia budidaya. Ada juga yang awalnya budidaya, dia nggak bisa jual, akhirnya jadi agen. Ya macam-macam lah, tergantung situasi dan kondisi seperti itu. Jadi kesimpulannya untuk sahabat kita ini, kalau bisa bermitra dulu, apalagi kalau untuk kapasitas baru tebar di bawah 20.000. Itu bermitra dulu lah. Banyak pun ya lebih bagus lagi bermitra. Mau 100.000 sekali tebar. Kalau bermitra kan kita nggak mikirin jual. Itu maksudnya. Yang penting dalam kemitraan itu tidak ada monopoli lah. Terus fair juga dari harga, dari sistem, dari cara aturan dan lain sebagainya. Harus fair. Jadi saya sangat setuju untuk kemitraan. Yang paling setuju karena nanti kita marketingnya sebenarnya. Kalau untuk pelatihan yang saya bilang, sahabat boleh bermitra dengan siapa saja untuk penjualan dan untuk beli benih ini itu. Tapi sahabat pun boleh belajar, contoh dari saya, contoh mau sistem yang dalam kemitraan sahabat belum diajarkan seperti itu. Jadi misalkan sahabat punya mentor, tapi mentor sahabat sistemnya sistem bioblog contoh. Terus sahabat mau punya sistem lain, tapi dalam persaudaraan kemitraan tetap berjalan, hasil tetap beliau tampung. Dan itu pun bisa. Itu maksudnya. Jadi bisa saja. Oke, itu salah satu pertanyaan dari sahabat kita. Untuk kemitraan, saya anjurkan lebih baik bermitra dulu. Yang penting fair itu saja. Kalau untuk pembelajaran, saya bisa melayani. Dari A sampai Z saya bisa melayani. Tapi tetap bagaimanapun juga yang saya bilang, ada resiko nanti di masa untuk pemula itu panen. Karena masih tanggung panennya. Kalau sudah seminggu sekali, continue 1 ton, itu mudah lagi. Oke, dan yang kedua, pertanyaan dari sahabat kita. Dari umur 3 minggu, tiap hari ada yang mati 2-3 ekor. Tapi akhirnya sampai panen juga. Oke, begini sahabat. Dan ini beliau tebar 5.000 ekor. Saya tebar 5.000 ekor, tiap minggu ada yang mati 2-3 ekor, kadang-kadang ini tiap minggu ada yang mati 2-3 ekor, dan ini bukan tiap hari. Jadi begini sahabat pun harus melihat senior kita yang sudah jalan, yang sudah besar. Semuanya dalam budidaya lele kita sepakat bahwa kita mempunyai anggaran kematian itu 20%. Maknanya kalau seperti sahabat kita ini tebar dia 5.000 ekor, mati per minggunya cuman ada 4-5 ekor, perharinya nggak nyampe 5 ekor berarti. Dan itu bagi saya nggak masalah. Kalau sampai panen, hitungannya seperti itu. Karena sebenarnya di channel saya yang sudah saya upload sudah ada. Kalau kita tebar 5.000, per hari ada mati 5. Per hari ini, bukan per minggu. Per hari, 1 hari 5. 1 bulan cuma 150, dan dalam waktu sampai panen, kurang lebih 300 ekor. Dan untuk 5.000, 300 ekor yang mati, itu nggak masalah. 500 pun yang mati nggak masalah. Karena apa? Kita mempunyai cadangan sampai 1.000. Kita tebar 5.000, 1.000 yang mati, itu masih oke. Jadi kalau cuma 2-3 ekor mah, itu mah sahabat biarkan saja. Jangan ribet mikirin itu harus beli ini, itu cari gimana caranya, itu enggak. Biasa saja. Itu malah mengganggu fokus kita. Justru akhirnya begini. Sahabat bayangkan. Sahabat harus beli obat
mikirin yang 2-3 ekor itu senilai harga mungkin kalau sampai panen habislah 200.000. Beli obat A nggak mempan, beli obat B, C dan lain sebagainya bisa jadi lebih juga dari 200.000. Oke, katakan saja 200.000. 200.000 itu kalau kita belikan benih lagi, ini kan kematian per minggu cuma 2-3 ekor. Per hari aja. Per hari 3 ekor. 1 bulan cuma 90. Dan 2 bulan nggak nyampe 200. Oke, katakan 200. 200 yang mati. Dan kita punya anggaran masih banyak sisa. Dan andai kata kita mau beli obat, bagus lagi beli benih lagi lah. 100-200 ekor cukup untuk beli benih. Biaya yang dikeluarkan untuk beli obat. Tapi sebenarnya bagi saya beli benih pun jangan, beli obat pun jangan. Biarkan saja. Nggak masalah itu. Nggak masalah. Kecuali kalau kita tebar 5.000, perharinya itu lebih dari 50 matinya perharinya. Karena saya pun pernah dulu mengalami peristiwa seperti itu. Kalau perharinya 50 ya itu serius, itu bukan main-main itu sahabat, itu serius. Oke, jadi untuk sahabat kita yang cuma ngalamin kematian per hari 2-3 ekor itu nggak masalah, itu lanjutin saja, itu jangan mengganggu otak kita, itu biarkan begitu saja, kita fokus kepada hal yang lain saja, gitu maksudnya, jadi itu nggak masalah. Oke, kita ke pertanyaan berikutnya. Bang, kolam yang bagus itu untuk lele kolam beton atau terpal atau kolam tanah? Sebenarnya di video terdahulu kalau sahabat sudah lihat, oke sahabat boleh cari di video saya yang sudah saya upload. Jadi di situ ada saya menerangkan yang bagus itu idealnya, yang paling ideal kolam itu kolam apa. Tapi untuk kepuasan sahabat, oke saya mau tambahkan sedikit di sini. Kalau yang bagus itu memang nggak ada yang lawan kepada kolam tanah. Karena apa? Kolam tanah itu mempunyai beberapa kelebihan. Yang pertama, oksigen terlarutnya itu secara alami ada. Dan yang kedua, dia banyak melahirkan mikroorganisme secara alami. Dan dalam dunia ikan apapun, mikroorganisme itu bisa menyuburkan, bahkan bisa mempercepat, bisa menimbulkan plankton dan lain sebagainya. Dan itu kelebihan daripada kolam tanah yang tidak ada di kolam terpal ataupun kolam beton. Karena kolam beton, kolam terpal, untuk organisme itu kalau mau secara alami, itu hampir 8 bulan kita diamkan air begitu saja, itu baru tumbuh ada organisme. Mungkin ada kutu air dan lain sebagainya. Apalagi kalau airnya air sungai, mungkin agak lebih cepat lah kalau air sungai. Kalau air sungai mungkin agak lebih cepat, tapi kalau air sumur bor, itu lama itu. 8 bulan pun saya belum bisa memastikan juga, mungkin 1 tahun. Seperti itu. Jadi organismenya itu harus dibuat. Kita menambahkan probiotik lah, apalah, baru kita menambahkan kutu air ini itu baru ada. Kalau kolam tanah secara alami itu Tuhan kasih. Tuhan langsung yang kasih. Tanpa campur tangan kita pun Tuhan kasih. Itu maksudnya. Jadi kesimpulannya untuk kolam tanah the best quality. Dari penyakit, dari mikroorganisme, dan banyak hal lain lagi. Itu untuk kolam tanah. Jadi dia lebih bagus dan lebih cepat. Terus berarti jelek dong kolam bundar sama kolam beton, kolam terpal lainnya. Ini kan kita bukan bertanya soal jelek, semuanya bagus. Semuanya sebenarnya bagus untuk budidaya. Karena apa bagusnya? Beliau sudah melakukan, itu bagusnya. Cuman kolam tanah itu lebih bagus. Kalau saya katakan jelek, nggak ada yang jelek. Yang jelek itu yang teori doang, dia nggak melakukan. Itu maksudnya.
Jadi untuk kolam tanah paling bagus. Oke, sahabat bisa memahami. Dan yang berikutnya, Bang, saya mau tanya, Bang, saya mau diajarin apa harus bermitra dulu. Oh, ini tadi saya sudah jawab, nggak mesti bermitra, nggak mesti bermitra. Kalau mau belajar, belajar saja. Meskipun nggak bermitra kepada saya, mau belajar, belajar saja. Itu bukan halangan untuk kita berbagi bagi saya. Karena saya pun lebih senang lagi begini. Bisa mencangkup lebih luas lagi. Lebih luas lagi. Makanya ada janji saya ini belum seberapa. Karena apa? Ada komen yang agak sedikit memancing saya lah. Tapi saya katakan sederhana. Saya mau mencakup lebih luas lagi supaya lebih banyak lagi orang bisa merasakan manfaat daripada hal-hal yang saya edukasikan, daripada hal-hal yang saya bagikan. Maka untuk tahapan-tahapan ini saya belum nyampe ke sana. Belum membongkar hal-hal yang lebih hebat lagi karena tujuannya apa? Saya mungkin sahabat pun tahu. Jadi subscriber saya pun masih sedikit, views pun masih sedikit. Mananya kalaupun saya bukakan sekarang pun bukan gak ada gunanya, semuanya ada gunanya, berarti. Tapi saya mengharapkan kepuasan, jadi bahwa saya itu tidak sia-sia dalam melakukan hal edukasi tentang budidaya, seputar budidaya air tawar. Itu maksudnya. Jadi sahabat harus memaklumi lah, harus memaklumi hal itu. Jadi oke lah kita bertahap, dan akhirnya yang saya bilang, saya bisa telanjangi semua sistem seperti itu. Oke, saya baru jawab berapa pertanyaan tadi? 1, 2, 3. Saya baru jawab pertanyaan, ternyata durasinya cukup panjang juga. Mungkin saya jadikan beberapa parts, karena kalaupun terlalu panjang nanti kita pun bosan juga kan begitu. Oke, untuk video yang ini saya jadikan part 1 dan saya akan sambung di part 2 untuk menjawab semua pertanyaan sahabat. Oke, saya pikir untuk part 1 ini cukup. Oke, saya lanjutkan di part 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.